Assalamualaikum sahabat akhir zaman. Apa kabar Anda hari ini? Saya doakan semoga sehat selalu. Tanda asap atau dukhon adalah salah satu dari 10 tanda besar kiamat yang disabdakan Nabi. Persisnya adalah tanda besar kiamat yang muncul pertama kali sebelum pembayatan Imam Mahdi. Bahasan ini berisi ijtihad berupa kemungkinan dalam memahami apa yang dimaksud dengan tanda asap. Berdasarkan Al-Quran, hadis, atsar sahabat Nabi, serta tambahan pelengkap dari kisah Israiliyat, kitab Injil. Asap dukhon ini digambarkan sebagai awan hitam yang tebal dan bertumpuk-tumpuk dan ada keterkaitan dengan potongan besar berupa bebatuan yang jatuh dari langit. Di dalam Al-Quran surah At-Tur ayat 44 dikatakan, Allah berkalam, jika mereka melihat sebagian dari langit gugur, mereka akan mengatakan itu adalah awan yang bertumpuk-tumpuk. Di dalam ayat lain yang menjelaskan tanda asap ini adalah Al-Quran surah Ad-Dukhan ayat 10-15. Ayat ini diperselisihkan takwilannya oleh para ulama ahli tafsir. Sebagian mereka termasuk Ibnu Mas'ud menduga bahwa tanda asap sudah terjadi pada saat Nabi memohon keburukan untuk orang-orang kafir Quraisy agar mereka tertimpa tahun-tahun paceklik sebagaimana tahun kemaraunya Nabi Yusuf, dan itu sudah terjadi. Mereka mengkiaskan debu-debu masa paceklik sebagai asap. Ayat-ayat ini dengan gambaran sifatnya tidak mungkin terjadi hanya kepada orang-orang Quraisy, sehingga pendapat ini kurang kuat. Sebagian ulama lain berpendapat tanda asap ini adalah salah satu tanda besar hari kiamat sesuai sabda Nabi, sehingga menguatkan keyakinan tanda asap ini belum terjadi. Inilah pendapat yang lebih kuat. Maka tunggulah hari ketika langit membawa asap yang nyata atau mubin yang meliputi manusia. Mereka berdoa, wahai pemelihara kami, lenyapkanlah dari kami azab itu, sesungguhnya kami akan beriman. Ada beberapa poin penting di dalam ayat ini. Pertama, kalam Allah, maka tunggulah, ini merupakan isyarat bahwa tanda ini pasti akan terjadi. Kedua, penyifatan asap dengan lafal mubin atau nyata adalah indikasi asap ini adalah asap yang sebenarnya, bukan sebuah fata morgana, sesuatu yang dalam penglihatan orang seakan-akan adalah asap. Ayat ini menunjukkan bahwa sumber asap itu adalah langit, maksudnya datang dari atas. Tetapi sumber itu tidak harus dari luar atmosfer bumi. Seperti ketika Al-Quran menceritakan tentang hujan, maka ia menyandarkan sumber turunnya hujan itu kepada langit. Ketiga, lafal asap itu menyelimuti manusia. Makna penyelimutan itu menurut Ibnu Manzur, Lisan Al-Arab, adalah mendatangi, menutupi, dan ketakutan. Asap ini datang kepada manusia sehingga mereka melihatnya dengan mata kepala mereka, lantas asap itu menutupi manusia. Keempat, penyifatan asap dengan siksa yang pedih merupakan petunjuk bahwa asap itu hukuman mengerikan untuk manusia, dan pemberi siksa ini adalah Allah. Kelima, doa manusia kepada Allah agar menghilangkan siksa ini. Isyarat manusia tidak mendapatkan tempat melarikan diri kecuali dengan berlindung kepada Allah. Keenam, kalam Allah bahwa dia akan menghilangkan siksa itu sebentar mengisyaratkan peristiwa ini dekat dengan kiamat yang merupakan bencana besar. Ini juga bermakna tanda asap ini belum pernah terjadi sebelumnya, dan isyarat ayat ini menunjukkan itu pasti terjadi. Tanda asap merupakan tanda persiapan keluarnya Dajjal berdasarkan hadis ketika Nabi menyembunyikan ayat surat Ad-Dukhan kepada Ibnu Sayyad untuk mengujinya apakah Ibnu Sayyad ini adalah Dajjal Akbar. Dari Ibnu Umar, Rasulullah bersabda kepada Ibnu Sayyad, sesungguhnya aku menyimpan satu simpanan untukmu. Beliau menyimpan untuk dia pada hari yang langit datang dengan asap yang nyata, Ad-Dukhan ayat 10. Ibnu Abbas, ahli tafsir umat Islam, juga menunjukkan tanda asap ini keluar sebelum Dajjal. Jika tidak, niscaya tintanya umat ini tidak akan mengalami ketakutan terhadap munculnya bintang berekor. Ibnu Mulaikah berkata, aku berangkat pagi-pagi menemui Ibnu Abbas pada suatu hari, lantas ia berkata, aku tidak tidur malam ini sampai pagi. Aku bertanya mengapa. Dia menjawab, orang-orang berkata, bintang yang berekor muncul malam ini. Aku khawatir bahwa asap itu sudah muncul, maka aku tidak tidur sampai aku memasuki waktu pagi. Huzaifah bin Al-Yaman berkata, akan terjadi pelemparan bebatuan di fase kita saat ini fitnah Duhaimah, yaitu radaf dan nasyaf. Radaf adalah bebatuan yang dipanaskan di bawah terik matahari sehingga menjadi kobaran api yang besar. Nasyaf adalah batu-batu hitam yang seolah-olah terbakar dengan api. Huzaifah berkata, fitnah-fitnah itu jumlahnya 3, yang keempat menggiring mereka mendatangi Dajjal.
yang fitnah itu melempar radaf, dan yang melempar dengan nasyaf. Fitnah yang keempat yaitu Duhaimah, di sela-selanya terjadi pelemparan bebatuan dari langit yang pada akhirnya tersingkapnya sungai Eufrat dan secara langsung munculnya Al-Mahdi. Para ahli astronomi di zaman ini sudah meneliti kemungkinan dan dampak meteor yang menghujam bumi. Hantaman meteor seukuran 1,5 km akan menghancurkan satu kota besar dan akan diikuti kematian massal pada kota sekitarnya. Setelah jatuhnya meteor, akan terjadi peningkatan suhu beberapa derajat. Jatuhnya meteor akan mengakibatkan lingkaran asap yang sangat tebal dan besar menyelubungi bola bumi dan menghalangi sinar matahari ke bumi. Asap ini akan terus menyelimuti bumi dalam kurun minimal setahun. Akibatnya kegersangan pada sawah dan tertutupnya tumbuhan pada seluruh permukaan bumi. Jatuhnya meteor ini juga menjadi penyebab berakhirnya kehidupan di bumi, termasuk dinosaurus. Gambaran astronom ini cocok dengan sejumlah perkataan Nabi. Dari Anas, Rasulullah berkata, akan datang kepada manusia suatu masa yang langit menimpakan hujan, tetapi bumi tidak menumbuhkan tanaman. Dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, di masa paceklik itu mereka tetap diberi hujan dan dilimpahi hujan lagi, tetapi bumi tidak menumbuhkan satu tanaman pun. Asap yang menghalangi matahari menyebabkan lemahnya proses fotosintesis sehingga terjadilah paceklik. Paceklik yang dimaksud adalah tanaman tidak tumbuh meskipun hujan tetap turun seperti biasa. Meskipun ilmuwan memprediksi kabut asap ini lamanya setahun, Nabi mengatakan kabut asap hanya terjadi selama 40 hari. Kabut asap akan berakhir lebih cepat karena hujan tetap turun dan menghilangkannya lebih cepat. Ini sesuai dengan firman Allah yang akan menghilangkan kabut asap ini untuk sementara. Dan sesuai dengan beberapa atsar sahabat untuk menyimpan makanan selama setahun, sedangkan air akan tetap ada. Kisah Israiliyat mencakup kitab-kitab umat terdahulu. Kita diperbolehkan meriwayatkannya sesuai dengan sabda Nabi, kalian ceritakanlah dari Bani Israel tidak mengapa. Tapi kita tidak boleh meriwayatkan berita yang telah ditetapkan kebohongannya oleh syariat Islam. Injil Matius pasal 24 dan di pasal lain yang cukup mirip, Injil Lukas pasal 23 dan Injil Markus pasal 13. Nabi Isa bercerita tentang masa turunnya di akhir zaman sesuai yang diyakini umat Islam dan Nasrani. Arah bicara Nabi Isa ditujukan kepada kaum Hawariyun. Mereka adalah orang-orang Islam pada periode itu. Adapun arah bicaranya di masa depan adalah untuk siapa saja yang keadaannya sama seperti mereka, yaitu umat Islam. Ada beberapa poin yang sama seperti yang disabdakan Nabi Muhammad. Pertama, munculnya orang-orang yang mendakwakan sebagai Nabi. Nabi Muhammad menjelaskan ada 30 pendusta mengaku Nabi, dan yang terakhir adalah Dajjal. Kedua, gempa bumi, kelaparan dan wabah penyakit. Tanda ini juga banyak dijelaskan Nabi Muhammad. Di zaman ini juga umat Islam adalah umat yang dibenci semua umat lain. Mereka memerangi umat Islam hampir di seluruh dunia, Islamofobia, serta alasan perang melawan terorisme. Ketiga, semakin cepatnya waktu. Hal ini sudah banyak dibahas Nabi Muhammad dengan kiasan. Setahun seperti sebulan, sebulan seperti seminggu, seminggu seperti sehari, sehari seperti sejam, dan sejam seperti kayu yang dinyalakan dengan api. Keempat, tanda astronomis yang muncul menjelang turunnya Isa. Ungkapan dalam beberapa tuturan seperti, maka matahari dan bulan menjadi gelap, tidak memancarkan sinarnya, dan bintang-bintang berjatuhan dari langit. Gelapnya matahari dan bulan merupakan kiasan dari tirai yang menutupi keduanya dari bumi. Inilah tanda-tanda ad-dukhon, tanda asap yang menutupi lapisan atmosfer, dan di dalam Injil secara gamblang mengatakan hubungannya dengan bintang-bintang langit berjatuhan. Hal ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran juga. Sebagai penutup bahasan ini, awal sejarah manusia di zaman Nabi Nuh membuktikan ketika peperangan di muka bumi telah menjadi satu, yaitu semua menyerang umat Nabi Nuh, Islam, yang menyembah satu Tuhan, Allah. Maka turunlah satu siksaan total berupa banjir bandang. Di akhir zaman peperangan diarahkan kepada Islam. Akan turun siksa serupa banjir bandang, tetapi muncul dalam bentuk lain, munculnya kabut asap atau dukhon, yang akan membuka lembaran baru untuk mempersiapkan tegaknya khilafah Islam di muka bumi.